Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fi darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuni ma ashkala yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nuri al-mudhibi isyani nurihi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah akan diskusikan pada malam ini beberapa malam suka dan kegiatan. Dan pada malam hari ini kita bahas tentang mabhas zakat. Yang zakat yang akan kita bahas di sini bukan hanya zakat fitrah, terutama di sini adalah zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum mimman yuzakki wa dzakara isma rabbih wa shalla wa yu'thir hayatad dunya al-akhirah. Ketahuilah wahai saudara-saudara kami, musannif dipanggilnya dengan saudara. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita semuanya mimman yuzakki, termasuk orang-orang yang membayar zakat. Zakat itu adalah secara harfiah kalimat zakka yuzakki tazkiyatan, itu maknanya adalah membersihkan. Jadi muzakki itu adalah orang yang membersihkan hartanya daripada hak orang lain. Jadi berzakat itu adalah membersihkan hak kita, membersihkan harta yang kita miliki, di mana harta yang kita miliki itu ada bagian orang lain, dan itu hukumnya wajib. Dan andai kata dimakan bagian zakat oleh kita, maka tidak halal kalau bagian orang. Setelah Allah menyariatkan zakat itu adalah untuk hamdulillah. Jadi selain kita dituntut untuk hamdulillah dengan sholat, maka Allah juga menuntut kita dengan berzakat. Akan zamannya Khalifah Abu Bakar Siddiq itu pernah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi kalau zaman Nabi itu memerangi orang-orang kafir, tapi di zaman Umar Abu Bakar Siddiq itu pernah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau di Indonesia ini kan negara Islam, jadi seorang zakat perlu bayar zakat terus konon. Jadi ini adalah kembali kepada masing-masing. Nah, kenapa orang tidak mau bayar zakat? Mungkin yang mereka tidak ada yang wajib bayar zakat. Penyebabnya satu, karena nggak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, karena ilmu itu adalah sebuah cahaya hidup, maka dengan ini orang ketika mempunyai ilmu akan ditunjukkan, oh iya kita wajib bayar zakat. Nah, ini kita beri ilmu. Wadzakara isma rabbih, dan mudah-mudahan Allah kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, wassalat dan salat, walam yu'thir hayatad dunya al-akhirah, dan kita tidak mendahulukan kehidupan dunia
mengalahkan kehidupan akhirat. Ya, orientasi dalam kehidupan kita itu bukan untuk kehidupan dunia. Kepuasan semata yang ada di dunia. Karena di dunia ini, perkara dunia itu yang ada itu kepuasan, tidak ada kenikmatan sebenarnya. Puas. Apa-apa sing perkara dunia pasti ini rasanya itu puas, bukan nikmat yang sesungguhnya. Dan di dalam dunia itu tidak ada ketenangan yang hakiki. Maka ketika zakat, ketika sedekah, berbagi kepada orang lain, itu ada ketenangan yang masya Allah. Ketika kita bisa berbagi itu dengan ikhlas, rasa senang, paling bantu wong sing bener-bener gak mampu, dan dia bisa menerima dengan lapang dada. Bahkan kita ngasih 1.000, doanya banyak. Mengasih 10.000, banyak orang miskin itu kan kalau kita kasih itu kan doanya banyak gitu. Jadi gampang nih urusan dunia, dia sedekah itu doanya banyak. Dan orang-orang kafir, orang-orang fakir itu saja. Makanya Rasulullah SAW akhlaknya itu yuhibbul fuqara. Nabi Muhammad itu yuhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Rasulullah itu akhlaknya mencintai orang-orang fakir, mencintai orang-orang miskin, mencintai anak yatim, bukan mencintai orang-orang yang kaya. Rasulullah SAW. Alati khairun, alati ya khairun wa abqa. Di mana akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Anna zakat ahadul mabani Islam al-khams. Sesungguhnya zakat itu adalah salah satu pondasi Islam yang ada di mana. Jadi rukun Islam. Waqad jama'a Allah Ta'ala baina wa baina shalah fi kitabil aziz azza muqarril alim. Allah Subhanahu wa taala selalu banyak menggandengkan di dalam ayat Al-Quran setelah sholat itu zakat. Contohnya dalam firman Allah, wa aqimus sholata wa atawuz zakah. Itu ayat yang seperti ini tidak sedikit. Ayat setelah sholat zakat, setelah sholat zakat, setelah zakat. Banyak sekali dalam Al-Quran yang seperti itu. Di sini ada 3 nih. Ada disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang diringkas oleh Rasulullah. Aqimus sholat, dirikanlah sholat lima waktu, wa atawuz zakah, dan bayar zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Apa yang sampean itu serahkan, tuqaddimu itu yang kalian pasrahkan untuk kebaikan dalam zakat di anfusikum min khair, daripada kebagusan, tajidu indallah, maka sesungguhnya kalian akan menemukan yang kita infakkan, yang zakat itu sebenarnya nggak hilang, nanti akan ditemukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang di akhirat. Jadi zakat, sedekah hakikatnya itu tidak melepaskan hak kita, hakikatnya hanya saja kita menabung sebenarnya. Ketika kita makan habis, kan? Tapi ketika kita sedekahkan, ketika kita infakkan, ketika kita zakatkan, yang sebenarnya secara syariat itu hak orang lain, tapi secara hakikatnya itu adalah tabungan kita, dan itu akan kita temukan. Jadi ada 2 keuntungan. Satu itu melepaskan hak orang lain yang ada dalam diri kita, kemudian kita nabung secara otomatis. Biasanya kita dari zakat 2,5% hasil kita itu kita lepaskan kewajiban kita, dan 2,5% yang kita keluarkan dari itu sebenarnya nanti di akhirat akan kita temukan. Jadi orang hilang. Mama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Jadi apapun kebaikan yang telah kita berikan kepada siapapun itu, sesungguhnya kita temukan, baik itu ya, harta, tenaga, pikiran, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahui. Jadi kita mudah-mudahan diberi keistimewaan oleh Allah dalam fastabiqul khairat, kebaikan dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala begini, barang siapa yang menolak agama Allah, maka Allah yang di dunia maupun di akhirat. Waqala ta'ala fi wasfi ibadil mu'minin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam menyifati hamba Allah yang mukmin. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang mendirikan sholat wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan, jadi mereka zakatkan, mereka bayarkan, mereka serahkan kepada yang berhak. Jadi bahasa infak, bahasa nafkah, bahasa menafkahkan itu seperti itu. Termasuk ketika harta yang kita miliki kita zakatkan, ketika memang sudah sampai nisab, nanti kita bahas nisabnya ya, bahas nisabnya, bahas haulnya, berapanya itu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Artinya tidaklah dikatakan sempurna keimanan seseorang hanya sebatas huruf al-Qur'an. Tapi zakatnya yang zakat itu bukan hanya zakat fitrah, zakat fitrah kabel mampu. Oh, di air putih ini kalau kita pikir-pikir tidak ada yang tidak wajib bayar zakat. Semuanya bayar zakat fitrah. Walaupun sampai misalnya di air putih ini ada ngeliat orang yang miskin di air putih, itu wajib bayar zakat. Karena kalau di air putih kan seperti bagian yang kita ketahui, orang kalau bayar zakat itu biasanya ada yang di awal kan, ada yang di awal. Biasanya orang-orang yang mohon yang kurang-kurang mampu itu biasanya seminggu sebelum baru udah dapat banyak kan, udah beras, udah ini. Padahal ketika zakat fitrah itu kita masih ada beras cukup untuk besok saja, itu wajib zakat fitrah, di zakat fitrah. Artinya kalau zakat fitrah ini bukan apa ya, bukan pembahasan yang dimaksud secara utuh dalam Al-Quran yang wajib zakat. Karena orang-orang kalau untuk bayar zakat fitrah kami mampu, apa namanya kau yang ada di luar kacang tahunan, 1 tahun cuma bayar berapa? 3 kilo, turah itu 3 kilo kan? 3 kilo udah. Nah orang-orang kita ini yang walaupun nggak mampu sehari-hari, kalau pas bulan Lebaran itu mereka wajib bayar zakat, karena mereka sebelum seminggu mereka udah dapat banyak. Walaupun itu bagian yang dikasihkan oleh orang lain karena udah menjadi milik dia, maka dia pun wajib bayar zakat. Wajib dibayar zakat. Kecuali memang udah malam Lebaran sampai sebelum khutbah naik, tuh ayat Fatih naik, memang nggak punya apa-apa, ini nggak wajib bayar zakat. Tapi rata-rata kalau tempat kita ini apalagi di Sultan Hidayah, sore itu di berapa gitu bang? Bisa Lebaran sekarang ya? Nah, berarti kan mereka udah pasti wajib zakat itu, udah pasti wajib zakat. Kamis Lebaran, Rabu udah kita bagi. Nah, bagian yang kita bagikan kepada mereka sangat lebih untuk bayar zakat, maka mereka wajib bayar zakat. Cuman kayaknya mereka banyak enggak zakat. Ya kalau kita kena zakat malah dia enggak bayar zakat. Kadang-kadang harusnya tetap bayar zakat. Iya, karena mereka nggak tahu ini. Karena zakat fitrah itu zakat itu Besok kita suruh majelis biar tahu. Nah kalau zakat mal memang lebih kena wajib benar. Ini karena ketidaktahuan. ya, saya tahunya asal bayar zakat buat terima. apa namanya ini Begini ya. buat tema di hafal la yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang tahu dan orang yang tidak. Semoga ada yang ngerti sih ya. Ilmu itu kita tahu dulu, insyaallah nanti sendiri Allah tunjukkan. Wal mu'minuna wal mu'min qala ta'ala, tadi kan yang tadi juga sholat tadi dengan zakat. Ayat yang ketiga ini, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamullah innallaha azizun.
Wal mukminun, orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat, dan orang-orang mukmin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka dengan sebagian lain, mereka saling aulia, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati. Yang sayang lillahi ta'ala karena dia. Makanya tidak dikatakan orang yang beriman nek karo tonggone sik jahat. Tidak dikatakan orang yang beriman apalagi dengan anak dan keluarganya tidak menyayangi. Artinya dalam tanda kutip menyayang tidak saja karena bukan menyayang opo karepe bangga di. Artinya apa? Di sini juga ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ngongkon sing apik, ngelarang sing elek. Bukan berarti suka tau ngongkon apik, enggak tau ngejak apik, enggak tau melarang nek sing salah, enggak tau di begini nek boleh coba diiling nih. Ya Di penging ya. Penging apa penging? Ya penging. Penging iki dilarang ya. Dilarang. Penging, dipenging. Ngelakoni salah enggak dipenging. Ngelanggar ngelakoni apik enggak dikongkon misalnya. Jadi makanya ketika kita sesama mukmin yang sesungguhnya tadi itu ad-dinun nasihah, saling menasihati. Wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Nah, mereka orang mukmin yang haqqan yuqimuna sholat, mendirikan sholat, wa yutuna zakat, dan menunaikan zakat, wa yutuna Allah wa dan taat kepada Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan Allah rahmati. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah maha kuasa, maha kuat, maha menang, dan maha bijaksana. Artinya ketika kita mampu dan berusaha untuk mampu melakukan perintah untuk membayar zakat, maka yakinlah Allah menyayangi kita. Tandanya Allah nyayangi awak dewi, kita dipermudah untuk melakukan. Jadi kalau kita dalam keadaan salah, dalam keadaan khilaf, kok dikasih kelancaran, hati-hati. Jadi, itu justru malah bahaya. Isu-isu dulu malah itu. Makanya ketika Allah telah menyayangi kita, maka kita salah satu tandanya adalah dipermudah untuk melakukan ibadah. Jadi sampai nek pengen sampai amal ibadah yang sudah dilakukan itu apa ibaratnya berpotensi diterima oleh Allah, tandanya itu mau sampai ngelakoni itu tambah seneng atau tambah lebih apa yang ngaji sama tambah seneng, kemudian tambah enak, tambah anteng ketika ngaji, itu tandanya Allah lagi naik sampean, tandanya Allah menerima amal ibadah. Orang akan Allah sayang, Allah akan itu akan diberikan keterangan dalam hidup. Makanya barometer kita ya, ibadah itu jangan dikaitkan dengan harta yang kita miliki. Artinya kemudahan yang Allah berikan secara duniawi itu bukan barometer keberhasilan kita dalam beribadah dan beramal. Jangan oleh orang paham kan, wah, ya ono ya ibadah malah tambah serat, nilainya tambah serat, rezekinya tambah akhir. Apa namanya, barometernya bukan ke situ, tapi barometer ketika kita ibadah itu diterima. Walaupun mungkin kalau kita review ke belakang, kalau kita nilai ibadah kita nih, kayak sholat kurang khusyuk, kalau bersedekah kurang ikhlas, tapi yakin ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tanda tadi. Jadi yang terasa ada dalam hati sih, nanti sampai dewi yang tahu itu sampai sendiri, ada nggak rasa kenikmatan, ada nggak rasa kenyamanan, terus hati ini tambah sering galau, tambah sering sedih, ayem. Ketika ayem, itulah Allah berikan kenikmatan yang sesungguhnya. Jadi rahmat Allah, nikmat Allah yang diberikan, rezeki Allah yang sesungguhnya adalah bukan hitung-hitung
keuntungan nominal, harta, kemudahan dalam mencari rezeki itu semuanya bukan. Tapi di dalam hati itu terdapat rasa kenikmatan yang sesungguhnya, ketenangan jiwa, ketenangan jiwa yang begitu tenang. Makanya ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di mana hati, di mana dalam diri kita ini kan ada nafsu. Nah, kalau nafsu kita ini masih berbentuk nafsu ammaratu bisu. Nafsu ammar itu sing mulat itu apa bahasa Indonesia? Bergejolak gitu. Nafsu yang bergejolak itu untuk kejelekan, ammaratu bisu. Siapa yang ngakoni elek, nah itu jenenge nafsu sing elek. Makanya yang Allah panggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sudah tenang, antum irji'i ila rabbiki, maka kembalilah kau kepada Tuhan. Dijuluki radiyatan mardiyah, maka Allah akan meridhoi nafsu. Jadi cecek mulat pikirannya cecek pengen ngelakuin ada buatkan nafsu. Tapi artinya nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Itu ketika kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nafsu tadi akan dan duit punya utang pun ya orang bayar ya orang tenang. orang bayar tenang tapi harus bikin Ustaz yang ngomong utang kayak nang aku ya di utang kalau uang kayak macam kau ya saya gokil ya ini kalau kita gajian kan Malah ngomong udah utang tenang-tenang. ngomong malah utang malah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermasalah kan nih maka yu'minu billahi wa yawmil akhir fa yu'addi zakata malihi, diterangkan karena Nabi langsung. Maka hadis itu bayan, hadis itu penjelasan daripada Al-Quran. Maka dari Al-Quran tadi itu kan umum kan zakat. Oleh karena Nabi dijelaskan mangkana yu'minu bil zakatnya kan kalau di ayat tadi kan umum ya, zakat fitrah, zakat mal maksudnya sih. Kanjeng Nabi sudah jelas kayak gini. Jelenter karena Kanjeng Nabi. Mangkana yu'minu billahi wal akhir fa yu'addi zakata malihi. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tunaikanlah zakat malnya. Makanya keberadaan hadis Nabi Muhammad SAW adalah bayan, penjelasan daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu global, umum, dijelaskan kalau Kanjeng Nabi dalam berupa hadis ini cek global mana? Zakat malihi, zakat mal kan? Zakat mal itu masih ada bagiannya. Dijelenter elah karo ulama. Oh zakat mal, kutu biladihi. Di dalam hadis itu zakat mal diantaranya kutu biladihi, makanan pokok. Umum toh, makanan pokok. Jelaskan oleh ulama makan pokok negara itu apa saja termasuk makanan pokok yang harus dizakati. Makanya Al-Quran dijelaskan dalam hadis dan dijelaskan oleh para ulama. Ada yang langsung ke Quran, ada yang mau akhirnya foto misalnya pari udah dikilince berselip belum dimasak manumpret iya itu benar. Nah Rasulullah masih umum nih fayu ati zakat malihi umum dong, zakat harta. Apa saja harta, zakat harta itu ada ulama dijelaskan. Sampai jelendra, sampai pembagian itu, sampai detik. Kayak misalnya contoh warisan barang. Dalam Al-Quran itu warisan itu hanya berapa ayat ya? Pembagian barang. Tapi ini praktek ribet dari jauh ulama. Nah ini dulu Al-Qurannya nggak bakal paham. Maka banyak orang yang nggak ngerti bahas warisan, bagi waris nggak ngerti Nanti bagi tapi mumet model pakai persentase itu makanya ini bodoh ini khusus pelajaran jadi mawaris membuat pembagian warisnya karena memang di dalam waris itu apa ya penting. Makanya kalau nyampaikan apa bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua, tapi ada juga orang tua yang durhaka kepada anak.
contoh saya katakan seperti ini, misalnya suami istri meninggal, si lanang meninggal kan, masih punya anak kecil, kemudian anak kecilnya yatim kan, anak yatim. Kalau mama hartanya nggak dibagikan, nggak disisihkan, ini hak anak yang kecil tadi, itu hak anak yatim loh. Ternyata mama ini kamarnya berulana, harta yang peninggalan tadi dipakai, kan bisa kayak gitu kan? Bahkan ada yang terjual, bahkan ada yang hilang, habis. Akhirnya apa? Maka dia memakan harta anaknya. Hati-hati itu banyak ya seperti ini. Kecuali dia gini, boleh. Sebenarnya itu kan, ini tanah ini hak anak saya yang kecil, yatim gumung. Karena masih kecil kan, belum boleh pegang kan, dia yang megang sertifikatnya, dia yang ngelola. Bukan dikelola boleh, asal tanahnya jangan terjual, dikelola boleh, ya kan. Nanti diambil hasilnya untuk dia sebagai upah lah, bahasanya mama mau menjadi upah kalau anaknya, ya nanti hasilnya jadi untuk pembiayaan anak kan tetap gitu toh, untuk biaya sekolah sebagainya. Bucin rondo itu repot. Nah itu mau. Akhirnya harta tadi itu ketika tidak dibagikan, anak begitu anak udah gede, udah dewasa, wis entek kabeh, gak kebagian, hartanya udah dijual sama bapak tirinya. Dan itu banyak kejadian. Makanya perlu ngerti apa itu. Rondo anaknya cilik-cilik bisa cilik. Boleh dipakai, ditanami sawit, tanami apa boleh, cuman jangan sampai hilang ketika itu adalah peninggalan daripada ayahnya, karena itu bagian dia, dan di saat itu dia sedang yatim. Dia sampai kepangan, para mama bahkan didol, para mama kayak ngeragati nikah karo lanangane. Gitu tadi. Tambahnya lanangannya rapat, bisa baik. Semua itu sudah Kacau. Makanya ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya di situ. Karena makan anak yatim. Tapi bukan di kampung kita. Hah? Akeh. Itu nih kalau saya buka namanya.